Elkan Bagot lagi-lagi tidak dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patty Kluivert untuk membela timnas Indonesia di matchday bulan Juni saat berhadapan dengan Cina dan berhadapan dengan Jepang. Ya, ini menimbulkan pertanyaan kenapa ya Elkan Bagot tidak diberikan kesempatan lagi ya oleh timnas Indonesia, oleh pelatih Patty Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Ya, namun kita tidak boleh menghakimi. Kita tarik dulu ke belakang. Ya, di match di bulan Maret ketika Patty Kluivert ya pertama kali menangani timnas Indonesia, disebutkan ya Patty Kluivert pernah menelpon Elkan Bagot secara pribadi. Ya, namun Elkan Bagot secara halus menolak ya untuk membela timnas Indonesia dengan alasan dirinya ingin fokus membela klubnya dan ingin meningkatkan kemampuan dirinya ya, meningkatkan kemampuan individunya sebagai pemain. Ya, saat itu dimaklumi ya oleh pelatih Patty Kluivert dan PSSI. Menarik ke belakang lagi ya, saat timnas Indonesia masih dilatih oleh Sintayong. Ya, ketika itu timnas Indonesia hampir lolos ke Olimpiade. Ya, pertandingan terakhir adalah pertandingan playoff kualifikasi menuju Olimpiade yang saat itu pertandingan dilangsungkan di Paris. Sintayong krisis pemain belakang dan Elkan Bagot dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Namun Elkan Bagot tidak memberi jawaban sedikit pun atas pemanggilan Sintayong. Ya, dari rentetan peristiwa tersebut kita seakan bertanya ya, mengapa Elkan Bagot seakan sudah tidak mau lagi membela timnas Indonesia. Ya, mengapa Elkan Bagot tidak mau lagi membela timnas Indonesia? Mari kita bahas di video ini. Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, lagi-lagi ya, lagi dan lagi Elkan Bagot tidak dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia di bulan Juni ini. Ya, di match Juni di mana Indonesia akan berhadapan dengan Cina dan Jepang. Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan maha penting buat timnas Indonesia untuk menentukan apakah ya kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka atau tidak. Ya, apakah Indonesia nanti lolos ke babak keempat atau lolos langsung ke Piala Dunia ataupun gugur di babak ketiga ini. Ya, pertandingan yang sangat penting dan jawabannya adalah setelah matchday melawan Cina dan Jepang. Namun saat ini Elkan Bagot ya yang merupakan talenta muda terbaik ya di bagian belakang menurut saya tidak dipanggil oleh timnas Indonesia. Ya, alasannya sebelumnya adalah untuk fokus ke klubnya ya. Kalau fokus ke klubnya berarti sekarang tidak ada pertandingan lagi di Blackpool. Harusnya itu tidak menjadi alasan. Namun alasan yang kedua adalah fokus ingin meningkatkan kemampuannya ya. Mungkin ini jeda internasional ini setelah jeda kompetisi ini akan digunakan oleh Elkan Bagot untuk berlibur ya bersama keluarganya. Ya, itu haknya ya, dan kita sebenarnya tidak boleh menghakimi juga ya, karena di luar negeri ya, di luar negeri juga banyak sekali pemain-pemain bintang yang memutuskan pensiun dini ya di tim nasional ya. Mereka di klubnya masih aktif tetapi di tim nasionalnya mengundurkan diri atau pensiun dari tim nasional, dan ini sah-sah saja. Dan khusus untuk Elkan Bagot ya mungkin pertimbangan itu juga dipakai oleh Elkan Bagot. Dia ingin fokus ya di klubnya, membela klubnya, meningkatkan karirnya di klub dan mengabaikan panggilan tim nasional ya. Dan ini mungkin ya, ini mungkin pilihan yang sulit buat Elkan Bagot, tetapi harus dia pilih. Ya, mengapa ya? Mungkin ini adalah masukan dari orang-orang di sekitarnya ya, termasuk pelatih-pelatihnya mungkin ya, atau manajernya mungkin yang memberikan masukan. Mengapa ya? Mengapa membela timnas Indonesia buat Elkan Bagot ini merugikan? Karena mungkin ya Elkan Bagot ini tidak bisa membawa diri
Ya, karena begitu besarnya harapan masyarakat Indonesia, begitu besarnya harapan pecinta sepak bola Indonesia kepada seorang Elkan Bagot, kepada semua penggawa timnas Indonesia. Kita tahu sendiri ya, apabila timnas Indonesia memenangkan laga, begitu dielu-elukannya pemain-pemain timnas Indonesia. Dan itu wajar menurut kita ya, tetapi buat pemain-pemain yang tidak bisa membawa diri ya, dengan sanjungan yang begitu besar ya, dengan dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak sekali, membuat pemain tersebut lupa daratan, membuat pemain tersebut terbang tinggi dan lupa akan asal-usulnya, dan menganggap pemain tersebut adalah bintang kelas dunia. Padahal pemain tersebut adalah bintang Indonesia, bukan bintang dunia. Dan ini juga terjadi pada seorang Diri Hilgers. Ya. Belum lama ini Miss Hilgers mendapat sorotan tajam dari pengamat sepak bola ya di Liga Belanda. Ya, berita ini saya kutip dari tv1news.com ya. Blak-blakan ex pemain FC Twente berani sebut bek timnas Indonesia Miss Hilgers pemain bodoh. Maaf, si bodoh Hilgers katanya ya. Nah, di sini Kenneth Perez ya, yang juga mantan gelandang timnas Denmark, tidak ragu menyebut Miss Hilgers sebagai pemain bodoh atas blunder yang dibuatnya di babak pertama. Ya, katanya gol itu berasal dari pelanggaran. Maaf untuk mengatakannya si bodoh Hilgers, ucap Perez seperti dikutip dari Football Premier. Perez bahkan menyindir gaya bermain Hilgers yang dinilai berubah drastis sejak membela timnas Indonesia. Ya, menurutnya bek berusia 23 tahun tersebut lupa diri ya, dan berperilaku seperti superstar. Entah apa yang terjadi padanya sejak menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Ia pikir ia bintang dunia. Lihat betapa kuatnya aku. Namun ia selalu kalah dalam duel dengan Brobbey. Ya, kata Perez merujuk pada striker Ajax Brian Brobbey. Nah, dari kata-kata yang diungkapkan oleh Perez ini, dia begitu kesal terhadap Miss Hilgers ya. Miss Hilgers yang disebutnya si bodoh katanya, dan menjadi berubah setelah dia membela timnas Indonesia ya. Dan ini sebenarnya bukan karena membela timnas Indonesia atau bukan, karena Miss Hilgers ini mungkin ya, menurut Perez ini tidak bisa membawa diri ya, tidak bisa membawa diri dari euforia yang didapatkan ketika membela timnas Indonesia. Ya, ketika membela timnas Indonesia, Miss Hilgers dielu-elukan ya, karena harga pasarannya yang sangat tinggi ya, jauh di atas pemain-pemain lainnya. Dia dianggap adalah bintang dunia yang membela timnas Indonesia. Tetapi Miss Hilgers tidak bisa membawa diri pada saat dia berhadapan dengan tim sekelas Ajax ya. Miss Hilgers bukan apa-apa ya. Miss Hilgers bukan pemain bintang. Miss Hilgers bukan pemain superstar layaknya Cristiano Ronaldo, layaknya Lionel Messi ya, atau layaknya Sergio Ramos, atau layaknya Virgil van Dijk ya. Miss Hilgers adalah Miss Hilgers, pemain muda potensial yang seharusnya tidak berperilaku seperti itu, yang harusnya masih membumi, tidak menganggap dirinya sebagai seorang superstar. Dan itu mungkin yang tidak bisa dibawa oleh Miss Hilgers. Dan itu adalah kekuatan mental ya. Pemain-pemain timnas Indonesia tidak boleh merasa tinggi hati ya, tidak boleh merasa paling kuat, tidak boleh merasa dirinya superstar. Kita ingat pertandingan saat melawan Cina ya, kita masih teringat-ingat di dalam benak kita ya. Kita harapannya tinggi bisa mengalahkan Cina. Dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dilihat dari pertandingan Cina yang selalu kalah ya, kita harapnya dengan mudah bisa mengalahkan Cina. Dan kita sangat percaya diri, pertahanan kita sangat tinggi. Namun apa yang terjadi? Ya,
Kepercayaan diri tersebut, overconfident tersebut membuat malapetaka buat timnas Indonesia, dan akhirnya Indonesia kalah dari Cina, dan ini yang tidak boleh ya diulangi oleh timnas Indonesia. Ya. Jadi Elkan Bagot, ya, kita kembali kepada Elkan Bagot, mungkin ya di sana, di Eropa sana, ya, ini pandangan saya pribadi ya, mungkin di Eropa sana ya, pelatih ya, manajer di sana ya, pengamat sepak bola di sana ya heran dengan euforia timnas Indonesia, dan mereka khawatir apabila pemainnya membela timnas Indonesia, mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat Indonesia, euforia yang begitu besar dari masyarakat Indonesia, anak asuhnya lupa daratan, anak asuhnya lupa diri dan menganggap dirinya adalah superstar, menganggap dirinya adalah bintang dunia, padahal dirinya belum menjadi bintang dunia. Dirinya hanya menjadi bintang untuk timnas Indonesia, bukan bintang dunia, dan itu yang tidak bisa dibawa oleh pemain-pemain tersebut. Makanya mungkin karena masih muda ini, Elkan Bagot yang mempunyai masa depan yang cerah menurut saya ya, dan Elkan Bagot ini pemain yang memiliki masa depan yang baik ya, pemain dengan kualitas yang baik, postur tubuhnya tinggi besar ya, sangat baik untuk seorang bek ya. Namun ditakutkan Elkan Bagot ini juga tidak bisa membawa diri apabila dia dieluk-elukan di Indonesia. Makanya mungkin Elkan Bagot ini fokus dulu di klubnya. Nanti di umur 24, di umur 25, begitu dia sudah mulai dewasa, sudah bisa membawa diri ya, sudah bisa mengontrol emosi, dia baru bisa kembali membela timnas Indonesia. Dan saat itu terjadi, Elkan Bagot sudah naik kelas ya, Elkan Bagot sudah menjadi pemain utama di klubnya, dan Elkan Bagot akan memberikan kontribusi yang maksimal buat timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja Elkan Bagot kedepannya tetap bisa membela timnas Indonesia dengan kualitas yang lebih baik. Namun kita juga tidak boleh terlalu mengharapkan, karena di tubuh timnas Indonesia sudah banyak sekali pemain-pemain bagus, pemain-pemain berbakat, pemain-pemain yang mempunyai kedewasaan tinggi ya, dengan umur yang masih muda ya. Salah satunya adalah Jay Ilses, Rizky Ridho, Justin Hapner ya. Bek-bek tersebut mempunyai kedewasaan yang tinggi, dan kita harus mengapresiasi mereka ya, kita harus mengapresiasi pemain-pemain tersebut ya. Tapi kita juga tidak boleh mengelulukan secara berlebihan, takutnya mental mereka juga tidak kuat ya, mereka akan lupa akan daratan ya. Mudah-mudahan pemain-pemain timnas Indonesia mentalnya semakin kuat, kedewasaannya semakin baik, dan Indonesia akan menjadi tim yang disegani di Asia bahkan dunia, dan terdekat Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia hebat.